Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa jami wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul li walidayya wa lil mu'minina al-Fatiha wa la hawla jami'a baina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa la baina wa ummatina wa li jami'i aqrabaina wa asdiqaina minal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ولا حضرة لجميع سادتنا وسادتنا وشيخنا وشيخنا بمن له حق علينا وصلهم وكروهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شهد لا إله إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Fatihah seterusnya khusus akhir dan sampai Desember. Mudah-mudahan dijadikan badan yang barokah, dijadikan badan yang sehat dan bermanfaat, ya paling lancar rezekinya, ya paling barokah umur dan rezekinya. Mudah-mudahan kita semua diberi anak-anak yang soleh dan solehah. Tetangga-tetangga kita mudah-mudahan dijadikan tetangga yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Semuanya kabul hajat, yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang memiliki cita-cita mudah-mudahan cepat dikabulkan. Alama nawaina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi idharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam sugeng rawuh. Mang dinteni sakit sedina. Jangan tidak salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nerosaki riwayat yang menerangkan tentang beberapa siksaan daripada perempuan yang tidak mengikuti syariat sebagai perempuan. Wa amal lati lan anapun utawi wong wadon yukta kang den tugel apa jasaduha jasate yose imro'ah bimikrotin kelawan bunting minan nari saking geni
Fakanat moko ana sapa imro'ah iku tushiru ngedengaken sapa imro'ah nafsaha ing awaki imro'ah linnasi maring manungsa. Ngedengaken iki apa ya, Bos? Ngedengaken. Ngedeng no. Ngedengaken. Ngedengaken. Ngedengno iki membuat dirinya terkenal. Membuat semua pamer. Yakni negesi sapa ingsun liyarau supaya padha weruh sapa nas zinataha ing pepaese imro'ah. Wa tuhibbulan demen sapa imro'ah ulaman ing sabun-sabun wong yara kang padha weruh sapa man ha ing yase imro'ah bihadhihi zinati kelawan ikilah pepaes minar rijali bayane saking pira-pira wong lanang. Artinya dalam Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat siksaan daripada perempuan. Ada di antara beberapa perempuan yukta'u jasaduha, badannya dipotong-potong, bimikrodin dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Nah, perempuan yang seperti apa kok siksanya sampai itu tugel dipotong-potong jasadnya dengan gunting dari api neraka? Perempuan yang seperti apa itu? Fakanat tushhir nafsaha linnas, adalah perempuan yang suka pamer terhadap orang lain. Adalah perempuan yang suka memperlihatkan dirinya kepada orang laki-laki yang lain. Yang dimaksud memperlihatkan dirinya ini apa? Liyarau zinataha, pamer terhadap perhiasan, pamer terhadap bajunya, pamer terhadap tasnya yang branded, pamer terhadap kalung, gelang dan antingnya yang terbuat dari emas. Wa tuhibbu kulla man yaraha bihadhihi zina. Dan ketika orang lain, laki-laki lain di luaran itu melihat perempuan yang seperti itu, dia merasa bangga, merasa senang. Ketika ada orang yang ngajuaki, oh mak mapan lambin kana, oh mak mapan gelang kana, oh tasnya bagus, berapa harganya dulu? Tidak mahal, cuma 20 juta misalnya. Nah kan teman viral tas 1 miliar itu kan, ada sepatu 70 juta. Bahkan ada beberapa waktu sebelum ini kan ada katok lelang, katok calon itu lelang, katok mereka kuyan 50 juta, katok itu loh. Nah, bisa apa sih nyolong katok? Terus ngurung noy pegel. Dan ketika orang lain melihat perhiasannya itu, ia bangga, senang. Oh, ternyata saya memiliki pangkat dan derajat yang luar biasa gara-gara atas saya, gara-gara perhiasan saya. Itu bagi hendak area kiamat di neraka disiksa oleh Allah, dipotong-potong tubuhnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Wa amal latilan anakun utawi wong wadon sudah kang den bundo rijalaha opo rijalaha sikil lurune yase imro'ah ma ayadaiha semertani tangan lurune yase imro'ah ilana siyatiha tumeka maring umbun-umbunane yase imro'ah wasallatot lan muasani alaiha ing ngatasi yase imro'ah opo alhayatu ula wala qaribulan kira-kira kelapa pakanat moko ana sapa imro'ah iku takdiru kuwasa sapa imro'ah ala sholati ing ngatasi salat wasiyami lan poso wala yatawadda lan ora wudu sapa imro'ah walam tusalli lan ora gelem salat sapa imro'ah wala atus sapa imro'ah minal janabati saking atus janabah.
Adapun seorang perempuan yang disiksa dengan cara diikat dua tangannya dan diikat kaki tangan dan diikat kedua kakinya dan dikumpulkan dengan kepalanya, maka takdiru ala shalah wasiyam walam yatawadda walam tusalli. Orang perempuan tersebut sehat, kuat, mampu untuk melakukan sholat, tak sholat, mampu untuk berwudu cuma tidak berwudu, tidak sholat, sehat jiwa dan raganya, walam taghtasil minal janabati. Apa walam taghtasil minal janabati? Mon mereka lah tak gelem mandi. Tak gelem mandi, habis mandi ya. Bagaimana hukumannya? Efek kota dengan di sona di kena kagak disidong ekintel etang kes. Orang perempuan yang sehat badannya, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat kuasa, kuat, selamat, yang tak gelem nana utuh, tak gelem apa jeng, walam taghtasil minal janabati, dan tidak pernah mandi besar. Wa ammal lati lan anakun utawi wong wadon ra'suha kang utawi nasi yasi imra'ah sorai karak silhin zirin iku koyok sirai babi. Wa badanuha hale utawi badane yasi imra'ah iku kabadanil himar. Pakanan moko ono sopo imra'ah iku nama matan tukang adwatu wa kadibatan lan wong kang tukang koro. Adapun siksaan bagi orang, ada model siksaan seorang perempuan yang disiksa oleh Allah, kepalanya berbentuk babi, badannya berbentuk himar. Perempuan yang seperti apa itu? Namamatan wa kadibatan. Perempuan yang suka adu domba. Perempuan yang suka adu domba, wakadibatan, dan perempuan yang suka berbohong. Karena nama mari lakon yang ini bukan nyaman mendapat tugas tuh. Ada peristiwa begini, kebeda. Peristiwa kebeda kan. Saya kan mau menanggapi peristiwa yang ada di barat. Kemana ada? Cerita. Robi yang barat kakek dah iya. Lah habis barat, lo mosok iya. Barat bala pada teman itu nama atu-atu. Yang paling nyaman atu-atu ini. Kalau orang gini sambil selek, sambil belanja, kadang mentepan tak belanja, mentepan atu-atu apa belanja. Makanya menjadikan tim sukses itu paling enak perempuan. Perempuan nyari tim sukses paling nyaman perempuan. Paling nyaman pula tim sukses itu belanja orang jual sayur itu paling nyaman menurut tim sukses itu. Wah, mereka sedihnya. Tapi tadi nyaman kan belanja. Coba sabar belanja. Ini nama satu. Wa amal latiana pun utawi wong wadon kanat kang ono sapa imro'ah ala suratil kalbi ing atas sira asu. Pakanat moko ono apa sapa imro'ah iku fatanatan tukang agawe fitnah. Tuh begitu kan? Tuh begitu. Kang agawe bentuk sapa imro'ah zaujaha ing bojo lanang ya si imro'ah. Adapun perempuan, siksa perempuan yang wajahnya diganti menjadi wajah anjing, perempuan tersebut selama hidup di dunia fatanatan, tokang fitnah, sehingga suaminya menjadi marah. Itu model daripada keterangan daripada seksa-seksaan seorang perempuan yang melanggar terhadap syariat atau ketentuan
yang sudah dicatat, yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Waruwiyanan dan riwayataken an Abi Dzar saking Abi Dzar radhiyallahu mugi ngridani sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking Abi Dzar. Annahu satuhune Abi Dzar iku kalah ngendika sapa Abi Dzar, sami tumrungu ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayu mamru'atin utawi endi wong wadon kala kang ngucap sapa imra'ah li zaujiha maring bojo lanange imra'ah, ngucap alaikah tetep ing atase sira, alaikah iku tetep ing atase sira laknatullahi utawi laknate Allah, wahiyah utawi si imra'ah iku zalimatun wong wadon kang zalim, la'anah mung laknat sapa Allah, la'anah moko nglaknat ha ing si imra'ah sapa Allah taala Gusti Allah taala min fawqi sab'i samawatin saking dhuwure pitu pira-pira langit, wa kulli syai'in lan saben-saben suci illa sakola ini kejaba rong pantan ail insan tegese manungsa wal jin lan menang jin. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada perempuan yang berbicara kepada suaminya, alaika laknatullah, sungguh kau adalah laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Ngucap dari kesenake, wahya dzalimatun, maka dia termasuk perempuan yang dolim. Bagaimana perempuan yang dolim kepada suaminya? La'anahallahu ta'ala min fawqis sab'is samawati, Allah melaknat terhadap perempuan tersebut min fawqis sab'is samawatin, dari atas langit pengpetok sekabehna itu, dan semuanya melaknat. Yukaduan melaknat, wa kulli syai'in, malaikat melaknat, hayawan melaknat, batu melaknat, semuanya yang bernama makhluk melaknat terhadap perempuan yang berbicara kepada suaminya, kau seorang laki-laki yang biadab, misalkan begitu. Illa sakalain, kecuali dua golongan. Siapa? Manusia dan jin. Tetangga dan setan laknat. Jin yang tidak melaknat terhadap perempuan yang seperti itu. Kancana adukum, iya. Kancana adukum. Waruwiyalan dan riwayatakan an Abdurrahman saking sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ridhani sapa Allah Gusti Allah anhu saking si Abdurrahman bin Auf, annahu satuhune si Abdurrahman iku kala ngendika sapa Abdurrahman, sami itu berumu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Rasul, ayyuma mur'atin utawi endi wong wadon ada khalatan kang nglebuaken sapa imra'ah ala zaujiha ing ngatasi bojo lanange imra'ah, nglebuaken al-ghamma ing prihatin, ngenes merga apa fi amrin nafaqati ing dalem urusan blonjo, au kallafat utawa merdi sapa imra'ahu ing sesawat ma ing barang la yutiku kang ora kuat hu ing la yutiku kang ora kuat sapa zawat hu ing yasema, lek ngono la yakbalu moko ora nerimo sapa Allah Gusti Allah minha saking yasa imra'ah sorfan ing dalem kaprahe wala adlan lan ora pengadilane. Artinya diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala zawjiha al-ghamm, jika ada seorang perempuan yang membuat susah suaminya, yang membuat ngenes suaminya,
yang membuat bingung suaminya. Bingung tentang apa? Fi amrin nafaqah, dalam urusan belanja. Au kallafathu ma la yutiku, atau ocengan. Apa ocengan ya? Itu cengok-cengan. Ngundat, bukan menekan. Menekan suaminya, di mana suaminya tersebut tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Ocengan keselake, wah sarungan melondok. Soro iya tak tahu. Soro apa belanjain 100.000 sehari tak bisa. Yang laki lain udah bisa. Raffi Ahmad udah bisa. Belanjain sebiji 100.000 sehari. Dengan. Nah, iya pokoknya bahasanya seperti itu saja. Malayutiku, di mana seorang suaminya tersebut pajet tak pantes untuk ngelakonin sebenarnya tak bisa suaminya, layak balullahu minhu. Tek mami Gusti Allah. Sarfan wala adla. Setes pantes nah kelakonna, sedil adil nah kelakonna. Tek mami Gusti Allah. Layak balu. Nah, ya. Hebat, bunyi hebat, remak. Makanya babnya nafkah ini adalah sesuatu yang sederhana tapi yang melintu. Semuanya terjadi babnya nafkah. Di mana-mana urusan nafkah mesti jadi urusan. Babnya nafkah. Karena kebutuhan primer. Urusan belanja ini urusan hal yang sederhana tapi melintu. Semua orang mengalami dan pasti terjadi kepada siapapun, pasti terjadi. Yo opo, dan ini menjadi beratnya seorang perempuan ini. Yo opo cara menerima belanja saya tak lepas dari orang laki ini, tidak terima. Dari suami ini, dan ini berat. Saking awak dewa ini tercipta jadi seorang laki-laki, dan inilah beratnya laki-laki. Dan ini hebatnya Gusti Allah ini ngalihkan. Orang bini tak oning keberadaan orang laki. Orang laki juga tak paham dan rumah orang bini ini keberadaan. Berat orang bini ini tak berat. Ini hebatnya Gusti Allah ini. Hebatnya Gusti Allah ini juga. Seorang laki-laki, seorang suami dituntut wajib untuk memberikan nafkah. Seorang istri wajib menerima nafkah yang diberikan oleh suami semampu suaminya. Bebek mundai. Tak bebek. Tapi yang ini memang tuntutan. Tapi memang kadang-kadang menjadi gini. Wong lanang tidak dipikir-pikir egois. Ngomong belanja orang bini, istri minta belanja 20.000, orang laki betul. Orang bini minta belanja 30.000, orang laki betul. Saya ki bayang. Kayak kuai duit 30.000 entek wong kadaran tempe wis tahu bisa. Kadaran tempe wis tahu. Are kedulure laki keren bini. Ngedul apa tempe 2.000 tahu 2.000 duit 30.000 tak cukup. Lah kok bisa? Wanu. Mun diukur dengan orang laki-laki. Orang bini nego pese 3.000 walaupun tempe 2.000 tahun 2.000 kangkung 2.000 kelor 2.000 cukup Pak dimakan satu keluarga, cukup suami istri anak 2 atau anak 3 ngebe orang tua bisa cukup itu. Coba laki-laki
30.000 tak cukup untuk seorang laki-laki itu. Tidak ini contoh rokok Marlboro 30.000 ketimin sebini tak kampung anak tak kampung mentek lero bapak tak kampung mentek lero batuan tak kampung Marlboro 30.000. Dilihat dari situ kira-kira egois mana antara laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita ini betul-betulnya egois, saking tak sadar. Saking laki-laki ini menang kuoso, menang kuoso. Nah, menang peparing dari Gusti Allah, polan tebesak. Menurut wis. Lah kok saking ndak seperti itu, ya oleh nuntut lah wong wedok mosok 30.000 dideweni kayak tuku rokok tok. Dan itu pun tidak boleh perempuan nuntut seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Ala zawjiha al-ghamma fi amrin nafaqah. Tak boleh membuat seorang suami menjadi ngenes dalam urusan nafaqah. Benar orang laki wajib abri nafaqah ke orang bini, tapi orang bini wajib menerima nafaqah dari orang laki semampunya. Ya mun bini laki yang beri belanja 10.000 ya selaki tak boleh kedua. Menlawan sebini kun karo dengan roki beda besok dari aceng tak lemak wajib dah tanya aki bisa lagi lek lawan kaki mak kalau helu lagi kaki jati mulia jaga kan dia kagak boy aceng dari mak le serak monte aceng rapas dan bina sambil wedis agak pra mak bisa le pola jadi ada pilarang iya cak male tak dunia ambil cak pik male tulis sekalian gersak mon perang balsem marah cak tampeleng ya itulah makanya dalam berkeluarga berumah tangga hidup dan di tengah-tengah masyarakat ini yang memang harus betul-betul arif, memang harus betul-betul bijak, harus betul-betul ya, bisa mikir, iso sakar saki, iso maju mundurno. Kalau sudah bisa sakar saki, bisa mikir, bisa bijaksana, terutama bijaksana terhadap diri sendiri, insya Allah hidup di tengah-tengah masyarakat ini nyaman, nikmat. Apalagi odi neneng dalam keluarga bijaksana, tak usah bijaksana ke orang lain dulu, bijaksana ke abang tibi. Ini hal yang paling berat, bijaksana ke abang tibi. Waruwiyah lantian riwayatakan an Abdullah bin Umar, saking Abdullah bin Umar annahu sa'tuhuni Abdullah bin Umar iku qala ngendika sapa Abdullah, sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kana kok lamun ana apa jami'u ma sakabehane barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi iku zahaban, lau kana kok lamun ana apa jami'u ma Opo jami'u ini menjadi fa'ilnya karena ini adalah fi'il. Kalimat fi'il ini mempunyai fa'il. Khusus Kanah dan saudaranya Kanah memiliki fi'il, tapi juga memiliki khobar. Khobarnya apa? Khobarnya Kanah.
Ada kalanya khobar ini khobarnya mubtada, ada kalanya khobar ini khobarnya kana, ada kalanya khobar ini khobarnya inna. Ya, bercanda ya, bercanda anak santri. Tapi tak usah pikir di luar. Cukup aku sih mikir itu. Laukana kok lamun ono, opo jami umma sekabehane barang. Fil ardi kang tetep ing dalam bumi iku khabar ini zahaban emas wa fiddatan lan seloko wa hamalat lan anggawa hu ing yose ma fil ardi sapa imro'atun wong wadon ila baiti zaujiha maring umai bojo lanang yose imro'ah summa fakhorat moko nole summa fakhorat moko kari-kari summa fakhorat moko kari-kari senyaman ya. Ojengan. Apa ojengan ini? Apa ojengan? Kebelah ngomong wis ya. Summa fakhorat moko kari ngomong sapa imra'ah alaihi ing atase yose zawat yauman ing dalem sijina dina minal ayami sanging pira dina bi qauliha kelawan ucapane imra'ah ngomong man iku sapa antah utawi sira innamal malu angin pastene utawi bondo iku dikadue ingsun wala malah lan ora ana arta iku lakah kadue sira ahbatoh moko nglebur sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala amalaha ing kelakone si imro'ah walau kana hale senajan ana apa amal iku kathiran akeh. Artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau kana jami'u ma fil ardi dhahaban wa fiddatan. Andai kata, wah, kalimat menetapkan andai kata ini berarti tekanannya sangat dalam. Nah, kalimat kalau sudah diawali dengan andai kata berarti tekanannya sangat dalam, tekanannya sangat kuat. Andai kata jami'u ma fil ardi dhahaban, seluruh yang terdapat di bumi ini emas, wa fiddatan dan perak, wa hamalatku imra'atun, dan ini menjadi harta kekayaannya seorang perempuan, dan hartanya seorang perempuan ini dibawa ke rumah suaminya. Satu ketika, suatu hari, fakharat alaihi yawman minal ayyam biqauliha. Suatu hari seorang istri tersebut bilang kepada suami, "Man anta?" Kakek siapa? Kamu siapa? Memangnya kamu ini siapa? Innamal malu li wala malaka wa ma malak laka. Ini hartaku. Harta saya bawa dari rumah orang tuaku. Kakek kalau sendi kalau lakler kalau esen seleber elang boleh konjol. Nah, ngocak ada iya kasih laki kotor kasar. Kakek dah oleh engkau tak ibu apa? Ariyah tanggunya mau benerin bini senikah ngocak kasih laki. Senajan emas bumi ekebaki kepi. Emas perak suesen alam di kendintren bini di kapi. Ahbatallahu
amalaha walau kana katsiran. Habis Pak perbuatan baiknya perempuan sampai ke dari laki. Habis. Walau kana katsiran. Senajan ibadah nerain dunia ini kebanyak. Asal kami zalaka emas segundong sedekah kapi. Mutabak emas perak segundong sedekah kapi. Atau seluruh emas dan peraknya sehingga kumirangan jadi sedekah kapi. Ahbatallahu. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka yang terjadi dunia seperti sedang ini. Sampai termasuk belanja. Sampai gopo, iki dunyoku iki, wekku iki, sampai ndak gopo. Aku mulai niki nggawa sapi telung pasang, sampai ndak bodopo iki wekku. Dunyoku iki, dikai bapakku iki. Betul apa kasir walau kasiran, walau kana kasiran, habis. Ingat, hati-hati urusan ini. Hati-hati urusan ini. Waruya dan riwayatakan an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sa'duni Ibnu Abbas ibu qala ngendika sapa Ibnu Abbas. Sami tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma mar'atin utawi endi wong wadon kharajat metu sapa imra'ah min baiti zawjiha. Saking umahe bojo lanangi imra'ah bi ghairi idnihi tanpa idine wong lanang la'anaha moko laknat ha ing si imra'ah apa kullu syai'in saben-saben suci tolaat kang ketinggal alaihi ing atas syekh apa asyamsu sangini wal qamar lan bulan hatta tarji'a sehingga bali sapa imra'ah ila baiti zawjiha sampai umahe tumeka maring umahe bojo lanangi imra'ah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana jika seorang perempuan keluar dari rumah suaminya tanpa izin la'ana kullu syai'in maka semua yang terlihat la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu wal qamar, segala sesuatu yang terlihat atau tersinari oleh matahari dan rembulan itu melaknatnya. Sampai kapan? Hatta tarji'a ila baiti zawjiha, sampai dia kembali lagi pulang ke rumah suaminya. Warawalan cerita sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sa'tuni Ibnu Abbas iku qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharajat tatkala metu sapa almar'atu wong wadon mimba bidariha saking lawangi omah si mar'ah muzayyinatan hale berhias diri wa mu'attiratan lan nganggo wangin-wangin bitti dikelawan lengo wangi wa zawju hale utawi bojo lanang bidzalika kelawan menggunung madhkur iku radin wong kang ridha apa buniyah moko den bangun di zaujiha maring bojo lanange yose imra'ah bi kulli qadamin kelawan sak kelamaan dibangun apa baitun omah finnari ing dalam neraka. Diriwayatkan Ibnu Abbas bercerita, saya mendengar Rasulullah mengatakan begini, jika ada seorang perempuan, jika ada seorang istri yang keluar dari rumah suaminya dengan berhias diri dan memakai minyak wangi, wazauju bidzalika radin, sementara suaminya ridha terhadap istri yang keluar rumah berhias diri dan memakai minyak wangi, bunya li zaujiha bi kulli qadamin baitun finnar. Kebayakibung kau Gusti Allah adalah dari setiap langkah istri yang keluar dari rumah kita. Mohon ya. Ridho, hanya ridho saja. Tidak ada urusan dengan istri kita yang keluar rumah memakai perhiasan, berhias diri atau seratin,
Celana pasang, alisan pasang, pepen pemirah, dempul ya gatel. Glowing. Wah, glowing. Glowing. Mimpi pasang kapi, caplek-caplek per om. Sekera orang lebat. Orang lebat minyak cecer ya. Bau cecer. Dan kita suami ridho terhadap perempuan istri kita yang seperti itu. Sederhana, bunya li zawjiha bi kulli qadamin baitun finnar. Ya wis, Gusti Allah tak gawekno omah kon di neraka dari setiap langkah dari istrimu. Satu langkah istri kita keluar, dibikinkan rumah satu, dua langkah dengan dibikinkan dua, mengenakan komir di tong berpetengka. Itulah rumah kita nanti di neraka. Terus kemudian apa kira pas istri kita apa orang bini pas tak bagi ada reken suruh keluar dari rumah suruh ke bau bebeng itu. Enggak begitu juga. Nah, saya maksudkan kamu zainatan mengatirkan di TV ini adalah berhias dengan cara yang berlebihan. Enggak kok benar lah. Ini saya tambahin glowing doll. Glowing. Glowing. Dempul. Sebiasan bibir tebal. Tipis tak kapra. Biasan colon bunter. Beda-beda okir nah. Wah, tuh. Si laki aja lihat. Hebat. Hebat. Di satu sisi mungkin kita bahagia Pak memiliki istri yang seperti itu. Di satu sisi mungkin kita bahagia di satu sisi. Tapi di sisi yang lain Pak mungkin kita menderita. Kenapa? Amit. Binjak basoni eklepur bi Pak Awi. Bojone cak basoni. Masya Allah. Ya apa nek muni yo? Bahasanya apa? Bunya li zawjiha bi kulli qadamin baitun. Tak terasa Pak kita ini sebagai gerbong kita saka-saka. Kita ini gerbong kita saka-saka. Ada kerana acara kancang sidung teduh. Siapa pelakunya? Istri kita. Istri kita. Nah yang lain, ini maksudnya. Lah kita bahagia ketika istri kita cantik, rapi, berdoa, aromam, adubaan. Ya kita bahagia. Senang kita. Suami senang. Ketika istri tak rebus, tak bau kokos, itu kita senang. Tapi kalau kira-kira menyenangkan di samping menyenangkan hati kita juga menyenangkan suami orang lain, menyenangkan laki-laki yang lain, tanpa sadar mungkin kita bahagia di satu sisi, mungkin di sisi yang lain kita adalah gerbong secara sama. Apa? Jaga dan serta jaga. Ini maksudnya. Karena benda perintah Rasulullah benda perintah selain dan dari sebini, angkuin sebini, apa? Mereka kita lihatnya dari lain. Soal bener bini ada, totor kasar, rasa bini ini apa ada? Ya tak, jangan tak lain, jangan ada. Soal dari sebini, begitu. Waruya dan riwayatakan Antal Hatta bin Abdullah saking sahabat Talhah bin Abdullah radhiyallahu ta'ala annahu sa'tuhuni Talhah ibu qala ngendika sapa Talhah sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasul ayyuma muratin utawi di wabaton kalahat kang melengos sapa imro'ah fi wajhi zawjiha saking raine bojo lanangi imro'ah
Fatadkhulu maka mlebu alaihi ngatasi zaud apa al-ghammu susah. Fahiya maka utawi si imra'ah iku fi suhtillahi ing dalem tendune Gusti Allah. Ila atadhaka tumeka yen to angguyu ka sapa imra'ah fi zawji ing dalem raine fi wajhi zawjiha ing dalem raine bojone nang imra'ah. Fatadkhulu maka mlebu alaihi ngatasi zaud apa asrul kebungan. Dan sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu an ngiding dari Kanjeng Nabi, jika seorang perempuan, seorang istri melengos, ablain, mencari mudah, ablain berpaling dari wajah suaminya, fatadkhulu alaihi al-gham, sampai suaminya itu menjadi susah gundah gulana. Dan namun sedikit fahya fi suhtillah. Orang perempuan yang seperti itu fi suhtillah itu bi Gusti Allah. Sampai kapan? Sampai perempuan tersebut dapat membahagiakan suaminya sehingga suaminya menjadi tertawa dan senang. Artinya sampai dapat menghibur daripada kesusahan suaminya tersebut. Sampai suaminya tadi pikiran, apa boleh tanggungnya dia. Cek beri injek tak apa-apa. Dia sapi yang mak pas merongok. Cek beri tak apa-apa mak sapi yang pas cep benda apa ya. Kok kita rumah sedek rumah misalkan begitu. Fisukillah. Ebentunin bi Gusti Allah sampai dia kembali dapat membuat hilang kesusahan daripada suaminya. Wa ruwiya dan riwayatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu satune Abi Hurairah iku qala ngendika sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a tatkala ngajak sapa ar-rajulu bojo lanang imra'atahu ing wong wadone rajul. Idza da'a tatkala ngajak sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojo wadone rajul ila firasi maring papan turune ya rajul. Famtanaat moko nolak sapa imra'ah. Fabata moko sungi moko nginep sapa azwaju wong lanang qadbana hale pagel alanya ing atase ya imra'ah. La'anat wa laknat ha ing imra'ah sapa al malaikatu para malaikat hatta tusbiha sehingga isu-isukan sapa imra'ah. Rawang riwayatkan hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa ghairihi lan saliyane karune Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari sahabat dari Abi Hurairah radhiyallahu an Kanjeng Nabi bersabda idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi kasara mun reng lake ngajak tedung sebini lek nak lek kelon misalkan begitu ila firashihi famtanaat enjak engko bayakap enjak engko lesokapi enjak engko busen du ceki beri ya sadia boleh misal begitu fabata zawju ghadban gara-gara tak kelem pas laki sampai belis gara-gara tak kelem pas laki sampai pegel la'anat hal malaika maka malaikat melaknat terhadap perempuan yang seperti itu. Sampai kapan? Hatta tusbiha, sampai laku sepuh. Sampai laku sepuh. Semalam Pak, laknat istri yang seperti itu. Apapun alasannya mencam selake, ayo, nunggap, itu sampai di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh para perawi-perawi hadis yang lain. Rawahu an Salman Al-Faris annahu qala wallahu a'lam
bisawab. Sekarang toh pembacaan kitab Turratun Nasin pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang berkah manfaat. Amin pula dan sampian saja. Amin Allahumma amin. Menabi pada kata-kata tingkah yang salah dan kalaunya insyaallah seluruh bahasa akhirat. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah